Pagi itu, udara dapur masih terasa dingin saat aku menuangkan air panas ke dalam cangkir porselen kesayangan ibu-ibu Sarah, mertuaku. Wangi kopi tubruk kesukaannya menguar. Menjadi rutinitas harian yang kulakukan dengan ikhlas selama 3 tahun pernikahan kami. Aku, Alia, seorang istri dari seorang lelaki sederhana bernama Dimas. Saat aku meletakkan cangkir itu di meja makan, Ibu Sarah memandangku dengan tatapan dingin yang sudah biasa kuterima. Di sampingnya, duduk Danu, adik iparku, yang sibuk memainkan ponsel terbarunya sambil tersenyum sinis. Alia, suara Ibu Sarah memecah keheningan dengan nada angkuh. Mumpung kita semua berkumpul, aku mau mempertegas satu hal. Rumah ini, berikut seluruh aset keluarga, akan kuwariskan sepenuhnya kepada Danu, anak kesayanganku. Kau dan Dimas tidak akan dapat apa-apa. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan sengaja ditekankan untuk melihatku rapuh. Danu menoleh, menatapku dengan senyum kemenangan. Aku terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melihat wajah suamiku, Dimas, yang baru saja masuk ke dapur dengan pakaian kerjanya yang mulai pudar warnanya. Dimas menunduk, ada luka di matanya, tapi dia memilih diam demi menghormati ibunya. Aku tidak menangis. Aku justru melangkah maju, menatap Ibu Sarah dengan ketenangan yang tidak dia duga. Aku hanya tersenyum tulus dan berkata, "Terima kasih, Ibu." Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Langkah kakiku terasa ringan saat meninggalkan meja makan yang mendadak sunyi itu. Aku bisa merasakan tatapan mata Ibu Sarah dan Danu yang menusuk punggungku, penuh dengan kebingungan yang tertahan. Mereka pasti mengira aku akan menangis bersimpuh di lantai, memohon belas kasihan agar tidak dicoret dari daftar calon penerima warisan rumah mewah ini. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah sebuah senyuman tulus dan ucapan terima kasih yang keluar begitu saja dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku melangkah masuk ke dalam kamar tidur kami yang terletak di sudut paling belakang rumah besar ini. Kamar ini kecil, berukuran 3 kali 3 meter, dengan jendela yang menghadap langsung ke arah tembok pembatas tetangga. Udara di dalam sini selalu terasa sedikit pengap jika kipas angin tua di sudut ruangan tidak dinyalakan. Namun, disinilah duniaku dan Dimas berada. Disinilah tempat kami merajut mimpi-mimpi yang sengaja kami sembunyikan dari hiruk-pikuk kesombongan di ruang tengah. Aku duduk di tepi ranjang yang seprainya sudah mulai pudar warnanya. Mengingat kembali kata-kata Ibu Sarah tadi, hatiku sama sekali tidak merasa sakit. Justru ada rasa lega yang teramat sangat, seolah-olah sebuah beban besar baru saja diangkat dari pundakku. Selama 3 tahun membina rumah tangga dengan Dimas dan tinggal di bawah atap yang sama dengan mertua, aku sudah kenyang dengan segala bentuk sindiran. Mulai dari masalah latar belakang keluargaku yang hanya orang biasa, hingga pekerjaan Dimas sebagai arsitek lepas yang sering dianggap tidak punya masa depan oleh ibunya sendiri. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Dimas melangkah masuk dengan bahu yang sedikit merosot. Wajahnya menampakkan gurat kesedihan yang mendalam. Dia menutup pintu dengan sangat pelan, seolah takut suaranya akan memicu kemarahan baru di luar sana. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahku. Diambilnya kedua belah tanganku, digenggamnya erat-erat dengan jemarinya yang kasar karena sering memegang gulungan cetakan biru proyek. "Alia, maafkan aku," bisik Dimas dengan suara yang serak. Matanya berkaca-kaca saat menatapku. "Maaf karena aku belum bisa menjadi suami yang bisa melindungimu dari kata-kata ibu. Aku tidak tahu kalau ibu akan tega berbicara sejauh itu di depan Danu." Aku menangkup wajah suamiku dengan kedua tanganku, lalu tersenyum lebar. "Mas, kenapa harus minta maaf? Kamu tidak salah apa-apa. Justru aku harus berterima kasih kepada ibu. Hari ini, ibu sudah membebaskan kita secara tidak langsung dari jeratan harapan palsu." Dimas mengerutkan keningnya, tampak bingung dengan energiku yang tetap positif. "Tapi Alia, rumah ini adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa.
Aku tidak peduli dengan bagianku, tapi aku memikirkanmu. Kamu sudah bekerja keras merawat rumah ini, memasak, mencuci, menghadapi semua tabiat ibu setiap hari tanpa pernah mengeluh. Mengapa kamu malah berterima kasih saat hak kita dihilangkan? Karena dengan begini, kita tahu bahwa kita tidak berutang apapun pada rumah ini, Mas. Jawabku lembut sambil mengusap air mata yang hampir menetes di sudut matanya. Jika kita mendapatkan warisan ini, selamanya kita akan dianggap berutang budi. Ibu dan Danu akan selalu mengungkitnya. Tapi sekarang, kita bebas. Kita bisa membangun istana kita sendiri, sekecil apapun itu, dari keringat dan usaha kita sendiri tanpa ada bayang-bayang keangkuhan orang lain. Dimas terdiam, merenungkan kata-kataku. Perlahan, senyuman tipis mulai terbit di wajahnya yang lelah. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan hangat yang selalu menjadi tempat ternyaman bagiku untuk pulang. Setelah Dimas berangkat kerja dengan sepeda motor tuanya yang sesekali batuk di jalanan, aku segera menyelesaikan seluruh tugas rumah tangga. Aku menyapu lantai marmer ruang tengah yang luas, mengepelnya hingga mengilap, mencuci tumpukan piring kotor di wastafel dapur, dan menjemur pakaian. Semua kulakukan dengan ritme yang teratur dan penuh keikhlasan. Aku tidak ingin memberikan alasan sekecil apapun bagi Ibu Sarah untuk mencaci maki diriku. Tepat jam 11 siang, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku mengunci diri di dalam kamar. Inilah saatnya aku kembali ke duniaku yang sebenarnya. Aku membuka sebuah lemari kayu tua di pojok kamar. Di dalamnya, tidak ada tumpukan baju mewah, melainkan deretan kotak-kotak rapi berisi kain perca berkualitas tinggi, benang rajut aneka warna, manik-manik kaca, dan berbagai peralatan kerajinan tangan. 2 tahun lalu, melihat Dimas yang sering kesulitan mendapatkan proyek arsitektur karena ketatnya persaingan, aku memutuskan untuk tidak berdiam diri. Menggunakan modal yang sangat mepet dari sisa uang belanja yang kukumpulkan 1.000 demi 1.000 rupiah, aku mulai membuat tas rajut dan hiasan dinding etnik yang estetik. Awalnya, aku hanya menjualnya pada tetangga atau teman sekolah dulu. Namun, berkat ketekunan dan belajar secara otodidak mengenai pemasaran digital, bisnis kecilku yang kuberi nama Lentera Aksara mulai menemukan jalannya. Aku menyalakan laptop tuaku yang layarnya sudah memiliki beberapa garis tipis di bagian bawah. Begitu browser terbuka, notifikasi pesanan langsung membanjiri layar. Aku tersenyum melihat angka-angka penjualan hari ini. Tanpa pernah diketahui oleh Ibu Sarah maupun Danu, produk kerajinan tanganku kini sudah memiliki pelanggan tetap di beberapa negara Asia Tenggara. Bahkan beberapa kali sempat mengirimkan pesanan dalam jumlah besar ke Eropa melalui platform marketplace global. Setiap bulan, keuntungan bersih yang kumasukkan ke dalam rekening rahasia bersama Dimas sudah jauh melampaui biaya hidup kami di rumah ini. Namun, kami berdua sepakat untuk tetap berpenampilan sederhana. Kami tidak ingin memamerkan apa yang kami miliki. Di satu sisi, kami ingin menjaga kedamaian di rumah ini agar tidak memicu kecemburuan sosial dari Danu yang gengsinya sangat besar namun malas bekerja. Di sisi lain, kami sedang mengumpulkan dana yang cukup besar untuk sebuah rencana besar yang sudah lama kami impikan. Biar saja mereka mengira kita tidak punya apa-apa, Mas. Kataku pada Dimas suatu malam saat kami sedang menghitung tabungan kami yang terus tumbuh. Biarkan mereka menikmati ilusi kekayaan mereka. Yang terpenting adalah kenyataan hidup yang kita bangun bersama. Sambil memotong pola kain dengan gunting yang tajam, aku mendengarkan suara gelak tawa dari ruang tengah. Ibu Sarah dan Danu sedang asyik menonton televisi sambil mendiskusikan rencana merenovasi rumah ini setelah nanti resmi menjadi milik Danu secara penuh. Mereka membicarakan tentang mengganti pagar, mengubah warna cat, hingga membeli sofa baru yang harganya puluhan juta rupiah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis di dalam kamar. Mereka begitu sibuk merencanakan masa depan menggunakan sesuatu yang belum benar-benar ada di tangan mereka. Sementara mereka melupakan bahwa roda kehidupan bisa berputar kapan saja tanpa pernah memberi peringatan terlebih dahulu. Aku kembali fokus pada rajutan benang di tanganku. Merajut masa depan kami dengan untaian kesabaran yang kelak akan berbicara dengan sendirinya. Hari-hari berlalu seperti aliran air yang tenang di permukaan, namun menyimpan arus yang sangat deras di kedalamannya. Sejak pengumuman tentang warisan itu,
Atmosfer di dalam rumah besar ini berubah drastis. Perubahan yang paling mencolok terlihat pada sikap Danu. Sifat aslinya yang manja dan egois kini semakin menjadi-jadi karena dia merasa sudah mengantongi jaminan masa depan yang luar biasa mewah. Bagi Danu, statusnya sebagai calon tunggal pemilik rumah menjadikannya merasa seperti seorang raja kecil di dalam rumah. Dia mulai memandangku bukan lagi sebagai kakak ipar, melainkan seperti seseorang yang bertugas melayani seluruh kebutuhan pribadinya tanpa perlu dihargai. Suatu pagi di hari Sabtu, saat aku baru saja selesai mengepel lantai-lantai bawah yang luas, Danu turun dari kamarnya di lantai 2 dengan pakaian olahraga yang modis. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia melangkah melewati lantai yang masih basah dengan sepatu olahraganya yang kotor oleh tanah kering, meninggalkan jejak kaki berwarna coklat kehitaman di atas lantai keramik putih yang baru saja kubersihkan dengan susah payah. Aku menghentikan gerakan pelku, menatap jejak kaki itu, lalu menatap Danu dengan tenang. Danu, lain kali kalau lewat tolong tunggu lantainya kering dulu, ya? Atau sepatunya bisa dilepas di depan, kataku dengan nada suara yang tetap lembut, menjaga agar tidak terdengar seperti sedang menegur. Danu menghentikan langkahnya di dekat pintu depan, menoleh ke arahku dengan senyuman meremehkan yang sangat khas. Aduh, Mbak Alia, cuma masalah lantai basah saja kok repot sekali sih? Lagi pula, tugasmu di rumah ini kan memang untuk membersihkan semuanya. Nanti kalau rumah ini sudah resmi jadi milikku, pekerjaanmu bakal makin banyak loh. Jadi anggap saja ini latihan dari sekarang. Jawabnya enteng, lalu melenggang pergi begitu saja tanpa memikirkan bagaimana rasanya tenagaku terkuras sejak subuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menetralkan rasa sesak yang sempat singgah di dadaku. Sabar, Alia. Ini hanya ujian kecil, bisikku pada diri sendiri. Aku kembali mencelupkan kain pel ke dalam ember, memerasnya, dan menghapus jejak kotor itu dengan penuh ketelatenan. Namun, ujian yang sesungguhnya bukanlah dari Danu, melainkan dari Ibu Sarah yang semakin hari semakin gencar melontarkan sindiran tajam, terutama saat kami semua berada di meja makan. Makan malam yang seharusnya menjadi momen hangat bagi sebuah keluarga, kini berubah menjadi panggung bagi Ibu Sarah untuk memamerkan kebanggaannya pada Danu dan menjatuhkan mental Dimas. Malam itu, aku memasak sayur lodeh dan tempe goreng kesukaan almarhum ayah Dimas. Saat kami semua duduk mengelilingi meja, Ibu Sarah mengambil sepotong tempe dengan wajah yang tampak kurang puas. Dimas, buka Ibu Sarah sambil mengunyah makanannya. Tatapannya tertuju pada pakaian kerja Dimas yang warnanya sudah mulai pudar di bagian kerah. Ibu perhatikan, kemeja kerjamu itu-itu saja yang dipakai setiap minggu. Apa penghasilanmu sebagai arsitek lepasan itu tidak cukup bahkan hanya untuk membeli sepotong baju baru yang layak? Dimas menghentikan suapannya. Dia tersenyum sopan. Cukup kok, Ibu. Baju ini masih sangat bagus dan nyaman dipakai. Jadi belum perlu beli yang baru. Halah, bilang saja tidak ada uangnya. Sahut Danu menimpali sambil sibuk memotong ayam goreng di piringnya. Makanya Mas, jadi orang itu harus punya pekerjaan tetap yang menghasilkan banyak uang. Jangan cuma mengandalkan proyek kecil-kecilan yang datangnya sebulan sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Lihat aku, bulan depan aku mau mengajukan dana ke Ibu untuk modal bisnis kafe kekinian di pusat kota. Pasti langsung sukses. Ibu Sarah tersenyum bangga, mengusap bahu Danu dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, Danu. Ibu pasti akan mendukung semua modal usahamu. Uang Ibu kan memang disiapkan untuk masa depanmu. Tidak seperti Masmu ini, diberi kesempatan sekolah tinggi-tinggi, tapi hasilnya malah pas-pasan. Ibu kadang-kadang malu kalau ditanya oleh teman-teman pengajian Ibu tentang pekerjaan anak sulung Ibu. Kata-kata itu terasa begitu menusuk. Aku bisa melihat bagaimana jakun Dimas naik turun, menahan gejolak emosi yang tertahan di tenggorokannya. Dia dihina di depan istrinya sendiri oleh ibu kandungnya. Hatiku rasanya perih melihat suamiku diperlakukan demikian. Namun aku tahu Dimas adalah lelaki yang sangat menghormati ibunya. Dia tidak akan pernah membantah atau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada wanita yang telah melahirkannya. Aku menjangkau tangan Dimas di bawah meja, menggenggam jemarinya dengan sangat erat, menyalurkan seluruh kekuatan dan dukungan yang kupunya. Dimas menoleh ke arahku,
menatap mataku, dan lewat tatapan itu kami saling menguatkan. Kami berdua tahu sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun di meja makan ini. Seminggu yang lalu, Dimas baru saja memenangkan sebuah sayembara desain arsitektur tingkat nasional untuk sebuah proyek pembangunan pusat kebudayaan modern. Hadiah dari sayembara itu sangat besar. Belum lagi kontrak kerja sama jangka panjang sebagai kepala arsitek yang nilainya fantastis. Namun, Dimas memilih untuk tidak menyombongkannya. Uang itu langsung kami alokasikan masuk ke dalam rekening khusus untuk rencana masa depan kami. Setelah makan malam selesai dan suasana rumah mulai sepi karena Ibu Sarah dan Danu sudah masuk ke kamar masing-masing, aku dan Dimas duduk di kursi kayu kecil di teras belakang rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. "Mas, kamu hebat sekali tadi," ucapku sambil menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. "Hebat kenapa, sayang?" tanya Dimas lembut sambil mengusap rambutku. "Kamu bisa menahan diri dengan sangat baik. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah kelepasan bicara tentang proyek besarmu itu agar mereka diam," ujarku jujur. Dimas terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar sangat menenangkan. "Untuk apa, Alia? Kalau kita membalas kesombongan dengan menunjukkan kekayaan kita, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Lagi pula, pembuktian terbaik dalam hidup itu bukan lewat kata-kata atau pamer harta, melainkan lewat hasil nyata yang matang di waktu yang tepat. Biarkan waktu yang bekerja untuk kita. Tugas kita sekarang hanyalah bersabar dan terus melangkah." Kehidupan terus berjalan seperti biasa, hingga suatu sore di hari Rabu yang cerah, sebuah peristiwa terjadi dan mulai mengubah arah angin di rumah besar ini. Sore itu, udara terasa sedikit hangat. Aku sedang berada di halaman depan, menyiram tanaman hias milik Ibu Sarah yang berjajar rapi di sepanjang pagar besi. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam keluaran terbaru yang terlihat sangat mewah dan elegan melambat, lalu berhenti tepat di depan gerbang rumah kami. Kilap badan mobil itu memantulkan cahaya matahari sore, menciptakan kesan kemewahan yang langsung menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Dari dalam rumah, Ibu Sarah yang kebetulan sedang bersantai di ruang tamu langsung berjalan keluar ke teras. Matanya berbinar melihat mobil mahal tersebut berhenti di rumahnya. Danu pun ikut membuntuti di belakang ibunya dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Pintu kemudi terbuka, dan turunlah seorang pria parubaya yang penampilannya sangat rapi. Dia mengenakan setelan jas formal abu-abu gelap, membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak mahal, dan memiliki pembawaan yang sangat berwibawa. Pria itu tersenyum sopan ke arahku yang masih memegang selang air. "Selamat sore, Ibu," sapa pria itu dengan nada suara yang sangat santun dan profesional. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawabku sambil mematikan keran air dan meletakkan selang di rumput. Sebelum pria itu sempat menjawab, Ibu Sarah sudah melangkah maju dengan cepat, memotong pembicaraan kami dengan senyuman yang dipaksakan menjadi seramah mungkin. Dia langsung mengambil posisi di depan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah pemimpin di rumah ini. "Oh, selamat sore, Pak. Mari silakan masuk ke teras," ujar Ibu Sarah dengan nada suara yang dibuat-buat seramah mungkin. "Wah, ada angin apa ya mobil semewah ini mampir ke rumah saya? Anda pasti mencari calon pemilik tunggal rumah besar ini, ya? Perkenalkan, ini Danu, anak kesayangan saya. Dia yang sebentar lagi akan memegang penuh seluruh aset dan warisan keluarga ini," lanjut Ibu Sarah dengan nada bangga yang luar biasa, sambil menepuk bahu Danu yang langsung membusungkan dadanya dengan angkuh. Pria berjas itu tampak sedikit tertegun. Dia memandang Ibu Sarah, lalu beralih menatap Danu dengan tatapan bingung yang sangat kentara. Dia berdeham pelan, mencoba mencerna kata-kata berondongan dari ibu mertuaku. "Ah, maaf sekali, Ibu. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini," ucap pria itu sambil membuka tas kerjanya dengan elegan. Dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna biru tua yang memiliki logo emas timbul di bagian depannya. "Saya sama sekali tidak sedang mencari Bapak Danu." Senyum di wajah Ibu Sarah mendadak membeku. Danu yang tadinya sudah bersiap untuk berjabat tangan langsung menurunkan tangannya kembali dengan canggung. "Loh, kalau bukan mencari Danu, lalu mencari siapa? Di rumah ini tidak ada orang lain lagi yang penting selain kami," ketus Ibu Sarah,
Nada suaranya mulai berubah menjadi agak ketat karena merasa malu di depan tamu. Pria itu kembali tersenyum ramah. Lalu pandangannya beralih menatapku yang berdiri sedikit di belakang mereka. Kemudian pandangannya mengarah ke jalanan saat mendengar suara sepeda motor tua milik Dimas yang baru saja tiba dan parkir di sisi halaman. Dimas turun dari motornya, masih mengenakan jaket kerja sederhananya, dan berjalan mendekati kami dengan wajah bingung melihat ada keramaian di halaman rumahnya. "Ah, itu dia Pak Dimas baru saja tiba," ujar pria berjas itu dengan wajah yang tampak lega. Dia langsung melangkah melewati Ibu Sarah dan Danu begitu saja, lalu mengulurkan tangannya ke arah Dimas dengan sikap yang sangat hormat. "Selamat sore, Pak Dimas. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda setelah beberapa kali hanya berkomunikasi lewat panggilan video resmi perusahaan." Dimas menjabat tangan pria itu dengan ramah. "Selamat sore, Pak Hendra. Wah, saya tidak menyangka Anda akan datang langsung ke rumah sore ini." "Tentu saja, Pak Dimas. Ini adalah momen yang sangat penting bagi perusahaan kami," kata Pak Hendra. Dia kemudian berbalik menatapku, memberikan anggukan hormat yang sangat dalam. "Dan selamat sore juga untuk Ibu Alia. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa selama proses administrasi sebulan terakhir ini." Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya?" potong Ibu Sarah dengan nada suara yang meninggi. Tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya yang membubung tinggi. "Pak Hendra, Anda ini sebenarnya siapa? Dan ada urusan apa Anda menemui anak sulung saya yang hanya pekerja lepas ini, sampai-sampai membawa berkas mewah seperti itu?" Pak Hendra berbalik, memandang Ibu Sarah dengan tatapan profesional. "Ibu, perkenalkan, saya adalah Direktur Utama dari PT Buana Arta Propertindo, pengembang kawasan hunian elit, Permata Hijau Residence, yang terletak di pusat kota. Kedatangan saya ke sini adalah khusus untuk mengantarkan langsung dokumen kepemilikan sah, sertifikat tanah, serta kunci utama untuk satu unit rumah tipe eksklusif dan seluruh area kompleks ruko komersial yang baru saja dibeli oleh Pak Dimas dan Ibu Alia." "Apa?" pekik Danu. Suaranya naik 1 oktav. Wajahnya mendadak berubah menjadi sangat pucat. "Membeli rumah tipe eksklusif? Di Permata Hijau? Kompleks ruko? Itu kan kawasan paling mahal di kota ini. Pak, Anda jangan bercanda ya. Mas Dimas ini tidak punya uang sebanyak itu." "Betul itu. Jangan main-main ya, Pak. Mereka berdua ini tidak punya apa-apa, makanya menumpang di rumah saya," timpal Ibu Sarah. Suaranya bergetar hebat antara rasa tidak percaya dan amarah yang mulai tersulut karena merasa dipermainkan oleh situasi. Pak Hendra tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Dengan sangat tenang, dia membuka map kulit biru tua di tangannya, memperlihatkan selembar dokumen resmi yang ditandatangani di atas meterai, lengkap dengan cetakan bukti transfer bank yang nilainya sangat fantastis. Ibu Sarah melangkah maju dengan tangan yang gemetar. Matanya terbelalak menatap deretan angka 0 yang berjejer panjang di atas kertas putih tersebut, lengkap dengan nama Dimas dan namaku yang tertulis dengan tinta hitam tebal sebagai pemilik mutlak yang sah. Rumah besar yang selama ini mereka banggakan, mendadak terasa begitu kecil dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nilai aset baru yang terpampang nyata di depan mata mereka sekarang. Rahasia yang selama bertahun-tahun kami simpan dengan rapi, sore itu terbuka lebar tanpa bisa ditutup-tutupi lagi. Kepergian mobil mewah Pak Hendra dari halaman rumah meninggalkan keheningan yang sangat pekat di dalam rumah. Suasana sore yang biasanya diisi dengan suara bising televisi atau candaan manja Danu, kini berubah total menjadi sunyi senyap yang mencekam. Atmosfer di dalam rumah terasa begitu berat, seolah-olah pasokan udara mendadak menipis. Ibu Sarah berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah kaki yang gontai, nyaris kehilangan keseimbangan jika saja tidak buru-buru berpegangan pada sandaran sofa ruang tamu. Wajahnya yang biasanya selalu dipenuhi dengan ekspresi keangkuhan dan bedak tebal yang rapi, kini tampak sangat kuyu dan pucat pasi. Danu mengekor di belakang ibunya dengan kepala tertunduk dalam. Seluruh kesombongan yang biasanya dia pamerkan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa malu yang teramat sangat. Aku dan Dimas melangkah masuk setelah menutup pintu depan dengan pelan. Kami berdua tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang. Tidak ada raut kepuasan karena telah berhasil menjatuhkan mental mereka. Tidak ada pula senyuman mengejek. Kami tetap menjadi diri kami yang biasa,
sederhana dan bersahaja. Dimas, Alia, duduk kalian berdua di sini. Suara Ibu Sarah terdengar sangat pelan. Jauh berbeda dari nada ketus dan tinggi yang biasa dia gunakan saat menyuruhku menyeduh kopi di pagi hari. Nada suaranya kini melunak. Ada nada memohon yang samar-samar terselip di sana. Sesuatu yang belum pernah kudengar selama 3 tahun tinggal di bawah atap ini. Kami berdua duduk di sofa panjang yang berhadapan langsung dengan Ibu Sarah dan Danu. Di atas meja kaca di antara kami, map kulit biru tua berisi dokumen aset baru kami tergeletak dengan tenang, seolah menjadi saksi bisu atas perubahan kasta yang terjadi dalam sekejap mata. Ibu mau tanya sekali lagi, dan tolong jawab dengan jujur. Ucap Ibu Sarah, matanya menatap lekat-lekat ke arah Dimas, mengabaikan keberadaanku seolah dia masih memiliki sisa gengsi untuk berbicara langsung kepadaku. Dari mana? Dari mana kalian bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli properti di kawasan elit secara tunai? Dimas, kamu tidak sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kan? Dimas menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan senyuman yang sangat tulus. Dia memajukan tubuhnya, menumpukan kedua tangannya di atas lutut. Ibu, demi Allah, tidak ada 1 rupiah pun dari uang itu yang berasal dari jalan yang tidak halal. Jawab Dimas dengan suara yang mantap dan menenangkan. Selama ini, proyek arsitektur lepas yang Dimas kerjakan tidak sesedikit yang Ibu dan Danu bayangkan. 3 bulan lalu, Dimas memenangkan sayembara desain tata kota dan pusat kebudayaan nasional. Dari sana, Dimas mendapatkan kontrak besar sebagai kepala pengawas proyek dengan kompensasi yang alhamdulillah lebih dari cukup untuk masa depan kami. Ibu Sarah tertegun. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Dia memandang anak sulungnya dengan tatapan yang campur aduk, antara rasa tidak percaya, bangga yang terlambat, dan penyesalan yang mendalam. Lalu bagaimana denganmu, Alia? Kini pandangan Ibu Sarah beralih kepadaku. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan dipenuhi dengan rasa penasaran yang teramat sangat. Tamu tadi juga menyebut namamu. Apa hubunganmu dengan semua uang ini? Dimas menoleh ke arahku, memberikan anggukan kecil seolah memberikan izin bagiku untuk mulai membuka suara. Ibu, kataku dengan nada suara yang tetap lembut dan santun, tanpa ada niat untuk menyindir balik. Selama 2 tahun terakhir ini, saat semua pekerjaan rumah tangga sudah selesai, aku mengelola sebuah bisnis kerajinan tangan online di dalam kamar. Aku membuat tas rajut, hiasan dinding, dan dekorasi rumah tangga etnik yang pasarnya ternyata sangat diminati di luar negeri. Bisnis itu tumbuh dengan sangat cepat berkat bantuan sistem digital saat ini. Uang dari hasil penjualan ekspor itulah yang kami kumpulkan bersama dengan hasil kerja keras Mas Dimas ke dalam satu rekening khusus. Danu yang sejak tadi hanya terdiam di pojok sofa, mendadak mendongakkan kepalanya. Bisnis kerajinan tangan di kamar? Tapi Mbak, setiap hari kan aku lihat Mbak cuma bersih-bersih rumah, memasak, dan mencuci baju? Kapan Mbak punya waktu untuk mengerjakan semua itu? Tanya Danu dengan nada suara yang tidak lagi menantang, melainkan murni karena bingung. Aku mengerjakannya saat kalian berdua sudah tidur. Danu, jawabku dengan senyuman tipis. Mulai dari jam 10 malam hingga jam 2 dini hari, itulah waktu luangku untuk merajut dan mengemas barang pesanan. Aku sengaja tidak pernah bercerita atau mengerjakannya di ruang tengah, karena aku tidak ingin mengganggu kenyamanan bersantai kalian di rumah ini. Mendengar penjelasanku, Danu langsung kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya memerah karena rasa bersalah dan malu yang luar biasa. Dia teringat kembali bagaimana selama ini dia sering mengejekku sebagai wanita yang tidak berpendidikan dan hanya tahu urusan dapur. Bahkan menganggapku seperti pelayan gratisan yang bisa diperintah sesuka hatinya. Ternyata, wanita yang selama ini dia remehkan justru memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada ekspektasi warisan yang dia agung-agungkan. Ibu Sarah menyandarkan tubuhnya ke bantalan sofa. Matanya menerawang menatap langit-langit ruang tamu yang luas ini. Pikirannya pasti sedang berputar mundur, mengingat kembali semua ucapan kasarnya, semua sindiran tajamnya tentang kemiskinan Dimas, dan puncaknya adalah kalimatnya di meja makan beberapa waktu lalu saat dia dengan angkuh mencoret nama kami dari daftar warisan rumah ini. Jadi, selama ini kalian sengaja menyembunyikan semua ini dari ibu? Tanya Ibu Sarah dengan suara yang bergetar,
Ada setitik air mata yang mulai menggenang di sudut matanya yang mulai keriput. Kalian sengaja ingin membuat ibu terlihat bodoh dan memalukan di depan orang lain. Dimas langsung bergeser, duduk di lantai tepat di depan lutut ibunya, lalu memegang kedua belah tangan Ibu Sarah dengan penuh rasa hormat. Sebuah sikap anak yang berbakti yang tidak pernah berubah sejak dulu. Bukan begitu, Ibu. Sama sekali tidak ada niat dari kami untuk membuat Ibu merasa malu atau terlihat bodoh, ucap Dimas dengan tulus. Kami sengaja tidak bercerita karena kami ingin belajar mandiri seutuhnya. Kami tidak ingin hidup dalam zona nyaman yang membuat kami menjadi malas dan bergantung pada harta peninggalan keluarga. Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa berdiri di atas kaki kami sendiri, membangun masa depan dari nol tanpa perlu merepotkan ibu atau mengurangi hak milik Danu sedikitpun. Aku ikut turun dari sofa, berlutut di sebelah Dimas, menatap mertuaku dengan pandangan yang teduh. Ibu, saat beberapa waktu lalu ibu berkata bahwa rumah ini sepenuhnya akan diberikan kepada Danu dan kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Ucapan terima kasihku waktu itu benar-benar keluar dari hati yang tulus. Penolakan dari ibu hari itu adalah sebuah berkah tersembunyi bagi kami. Kalimat ibu adalah bahan bakar terbesar yang memaksa kami untuk bekerja 2 kali lipat lebih keras, berdoa lebih khusyuk di sepertiga malam, dan tidak menjadi manusia yang manja. Kami justru sangat bersyukur atas didikan mandiri secara tidak langsung yang ibu berikan kepada kami. Ibu Sarah tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah seketika di ruang tengah yang sunyi itu. Dia menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan, menyadari betapa salahnya dia selama ini dalam menilai arti sebuah kesuksesan dan ketulusan. Anak yang selalu dia banggakan karena kemanjaannya belum tentu bisa memberikannya ketenangan, sementara anak dan menantu yang selalu dia sisihkan justru tumbuh menjadi sosok yang luar biasa kokoh diterpa badai kehidupan tanpa pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun di dalam hati mereka. Angin kehidupan di rumah besar itu kini telah benar-benar berubah arah, membawa kebenaran yang tak terbantahkan. Ketegangan setelah terbongkarnya rahasia aset baru kami belum sepenuhnya reda, ketika sebuah kejutan lain yang jauh lebih besar mengetuk pintu rumah kami. Hari itu, Kamis pagi yang mendung, aroma tanah basah sisa hujan semalam masih tercium di halaman. Di ruang tamu, Ibu Sarah duduk termenung dengan secangkir teh yang sudah mendingin, sementara Danu tampak gelisah memandangi layar ponselnya yang sejak subuh terus berdering tanpa henti. Tepat pukul 9 pagi, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari dalam taksi, turun seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan kemeja batik yang sangat rapi. Dia membawa sebuah tas jinjing berbahan kulit hitam yang tampak tebal dan berat. Begitu melihat wajah pria itu dari balik jendela, Ibu Sarah langsung terperanjat. Wajahnya yang semula kuyu mendadak tegang. Pria itu adalah Pak Baskoro, seorang pengacara senior sekaligus sahabat karib almarhum ayah Dimas yang sudah hampir 5 tahun tidak pernah terdengar kabarnya. Aku segera membukakan pintu dan mempersilakan Pak Baskoro masuk dengan sopan. Dimas yang kebetulan mengambil cuti kerja hari itu langsung bergegas menuju ruang tamu untuk menyambut beliau. Selamat pagi, Ibu Sarah, Dimas, Danu. Sapa Pak Baskoro dengan nada suara yang berat, berwibawa, dan syarat akan formalitas. Beliau duduk di sofa tunggal, meletakkan tas kulitnya di atas meja kaca, lalu membukanya dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penekanan. Selamat pagi, Pak Baskoro. Wah, ada urusan penting apa sampai Bapak menyempatkan diri datang kemari? Tanya Ibu Sarah, mencoba tersenyum ramah meskipun nada suaranya terdengar sangat gugup. Ada sebersit rasa cemas yang mendadak melintas di matanya. Pak Baskoro tidak langsung menjawab. Beliau mengeluarkan selembar amplop besar berwarna coklat tua yang disegel rapi dengan lilin merah berlogo resmi. Ibu Sarah, kedatangan saya ke sini adalah untuk menjalankan amanat terakhir dari almarhum suami Ibu, Bapak Hadi, yang dititipkan kepada firma hukum kami tepat 6 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum beliau wafat. Mendengar nama almarhum ayahnya disebut, Dimas menegakkan posisi duduknya. Sementara Danu mulai tampak tidak tenang di kursinya. Amanat apa lagi, Pak? Bukankah semua urusan peninggalan almarhum sudah selesai saat beliau meninggal? Rumah ini dan seluruh isinya kan otomatis menjadi hak saya untuk dikelola. Sergah Ibu Sarah dengan nada suara yang sedikit meninggi, mencoba menutupi kepanikannya. Pak Baskoro membetulkan letak kacamata minusnya,
lalu menatap Ibu Sarah dengan tatapan lurus. Disitulah letak kekeliruan yang selama ini Ibu pelihara. Selama ini, almarhum sengaja meminta saya untuk menahan dokumen ini sampai Dimas mencapai usia matang dan menunjukkan kemandirian yang nyata dalam hidupnya. Dan hari ini, setelah melihat perkembangan dan pencapaian Dimas, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk membuka surat wasiat yang sebenarnya. Pak Baskoro memotong segel lilin tersebut dengan pisau kecil, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal berlogo Garuda yang merupakan sertifikat tanah asli rumah yang saat ini kami tempati. Berdasarkan surat wasiat asli dan sah yang terdaftar di Notaris Negara, Bapak Hadi tidak pernah mewariskan rumah besar ini kepada Ibu Sarah secara mutlak, kata Pak Baskoro dengan artikulasi yang sangat jelas. Rumah ini, berikut tanah seluas 800 meter persegi di atasnya, sebenarnya adalah hak milik sah yang diwariskan secara langsung kepada Dimas sebagai anak tertua sekaligus kepala keluarga pengganti almarhum. Apa? Pekikan itu keluar serempak dari mulut Ibu Sarah dan Danu. Wajah mereka berdua seketika berubah menjadi seputih kertas. Tidak mungkin. Pak Baskoro, Anda pasti salah baca. Suami saya tidak mungkin setega itu pada saya dan Danu. Protes Ibu Sarah. Tubuhnya mulai gemetar hebat karena syok yang luar biasa. Saya tidak pernah salah membaca dokumen hukum, Ibu Sarah. Jawab Pak Baskoro dengan dingin namun tetap sopan. Di dalam klausul ini tertulis dengan sangat jelas, rumah utama diwariskan seutuhnya kepada anak sulungku, Dimas Adi Pratama. Adapun istriku, Sarah, hanya memiliki hak guna bangunan dan hak tinggal selama beliau masih hidup, tanpa memiliki wewenang untuk menjual, mengagunkan, atau mewariskan rumah ini kepada pihak lain termasuk kepada anak bungsu kami, Danu. Jadi, keputusan Ibu beberapa waktu lalu yang menyatakan akan mewariskan rumah ini sepenuhnya kepada Danu adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Dimas. Bak petir di siang bolong. Kenyataan itu menghantam telak ego Ibu Sarah dan Danu. Rumah mewah yang selama ini menjadi senjata utama Ibu Sarah untuk menindas kami, dan tanah yang selama ini menjadi kesombongan Danu untuk meremehkan pekerjaanku, ternyata sejak awal adalah milik suami yang mereka kucilkan. Danu terduduk lemas. Tangannya yang memegang ponsel mendadak terkulai seolah seluruh kekuatannya telah dicabut paksa dari tubuhnya. Kenyataan pahit ini membalikan semua narasi kesombongan mereka dalam sekejap mata. Suasana di ruang tamu berubah menjadi sunyi yang menyakitkan setelah Pak Baskoro pamit undur diri. Dokumen-dokumen legalitas rumah kini terhampar di atas meja, menjadi bukti nyata atas kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Ibu Sarah tampak terpaku, menatap kosong ke arah lembaran kertas yang baru saja meruntuhkan seluruh dunia keangkuhannya. Di sudut lain, Danu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya, menahan rasa malu yang teramat sangat karena menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki apa-apa di rumah ini. Aku menatap Dimas, suamiku. Wajahnya tidak menunjukkan binar kemenangan atau kepuasan karena telah membalikan keadaan. Tidak ada sedikit pun sorot mata yang ingin membalas dendam atas semua hinaan yang dia terima selama bertahun-tahun di rumah ini. Dimas justru menghela napas panjang, penuh dengan rasa takzim dan kedewasaan. Perlahan, Dimas bergeser dari tempat duduknya. Dia melangkah mendekati ibunya, lalu berlutut di lantai tepat di depan kaki Ibu Sarah. Dimas meraih kedua belah tangan ibunya yang terasa sangat dingin dan gemetar, lalu menggenggamnya dengan penuh kelembutan. Ibu, jangan menangis. Tolong dengarkan Dimas. Ucap Dimas dengan nada suara yang sangat tenang dan menyejukkan hati. Ibu Sarah perlahan menurunkan pandangannya, menatap anak sulungnya dengan mata yang berkaca-kaca, dipenuhi dengan rasa bersalah yang teramat dalam. Dimas, maafkan Ibu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau ayahmu membuat keputusan seperti ini. Ibu sudah keterlaluan kepadamu dan Alia selama ini. Sekarang, kalau kamu mau mengusir Ibu dan Danu dari rumah ini, Ibu pasrah. Ibu sadar Ibu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Bisik Ibu Sarah dengan suara yang parau akibat tangis yang tertahan. Dimas menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sebuah senyuman tulus terukir di wajahnya. Ibu, demi Allah. Sampai kapanpun Dimas tidak akan pernah mengusir Ibu dari rumah ini. Rumah ini adalah tempat tinggal Ibu. Tempat Ibu menghabiskan masa tua dengan tenang.
Dimas tidak pernah menganggap surat wasiat ayah ini sebagai alat untuk berkuasa atau membalas perbuatan ibu. Sejak awal, saat Alia berkata, "Terima kasih atas keputusan ibu untuk memberikan rumah ini kepada Danu, kami berdua sudah benar-benar ikhlas." Aku ikut berlutut di sebelah Dimas, menepuk pelan pundak Ibu Sarah yang tampak rapuh. "Betul, Ibu. Apa yang aku katakan waktu itu sama sekali bukan sarkasme atau kepura-puraan. Ucapan terima kasihku itu tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Karena dengan penolakan ibu hari itu, kami berdua dipaksa untuk tidak menjadi manusia yang manja dan bergantung pada warisan. Penolakan ibu adalah alasan mengapa bisnis kerajinan tanganku bisa berkembang hingga ke luar negeri, dan mengapa Mas Dimas bisa memenangkan sayembara nasional. Jika ibu tidak berkata seperti itu, mungkin kami berdua masih berada di zona nyaman dan tidak akan pernah tahu potensi besar yang kami miliki." Danu perlahan mengangkat wajahnya, menatap kami berdua dengan tatapan yang sangat kompleks. "Mas Dimas, Mbak Alia, kalian tidak marah padaku? Aku selama ini sudah sangat kurang ajar pada kalian," ucap Danu dengan suara yang bergetar menahan tangis penyesalan. Dimas menoleh ke arah adiknya, lalu tersenyum hangat. "Danu, kamu adalah adikku satu-satunya. Tidak ada gunanya menyimpan dendam di dalam keluarga. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali, tetapi ikatan darah di antara kita tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Mas sudah memaafkan semua kesalahanmu, bahkan sebelum kamu memintanya." Mendengar kata-kata Dimas, tangis Ibu Sarah akhirnya pecah seutuhnya. Beliau langsung menarik Dimas dan aku ke dalam pelukannya, menangis terseduh-seduh sambil berulang kali mengucapkan kata maaf dan penyesalan. Di dalam dekapan hangat itu, aku merasa sebuah dinding batu yang tebal yang selama bertahun-tahun memisahkan hubungan kami sebagai mertua dan menantu, kini telah runtuh seutuhnya, digantikan oleh jembatan kasih sayang yang baru dan jauh lebih kokoh. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa pembukaan surat wasiat tersebut. Kehidupan di rumah berjalan dengan jauh lebih harmonis. Sesuai dengan rencana yang sudah kami matangkan, aku dan Dimas mulai mempersiapkan segala keperluan untuk pindah ke rumah baru kami di Permata Hijau Residence. Kami ingin memulai lembaran baru di rumah yang kami bangun dari hasil keringat sendiri, sementara rumah lama ini tetap kami serahkan untuk ditempati oleh Ibu Sarah dan Danu agar mereka tidak perlu merasa kehilangan tempat bernaung. Namun, tepat 2 minggu sebelum hari kepindahan kami, sebuah badai besar mendadak melanda kehidupan Danu. Sore itu, rumah kami didatangi oleh 3 orang pria berwajah tegang yang mencari Danu dengan nada suara yang sangat mendesak. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar suara perdebatan yang cukup sengit di ruang tamu. Ternyata, selama 1 tahun terakhir ini, karena sifatnya yang terlalu percaya diri akan mendapatkan warisan rumah mewah, Danu diam-diam terlibat dalam sebuah investasi bodong berskala besar yang menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras. Sifat malas dan ingin cepat kaya membuat Danu gelap mata. Tidak hanya menghabiskan seluruh tabungan pribadinya, Danu bahkan nekat merayu Ibu Sarah untuk mencairkan seluruh dana deposito masa tua ibunya sebesar ratusan juta rupiah demi dimasukkan ke dalam investasi tersebut. Hari itu, kenyataan pahit harus mereka telan. Pemilik perusahaan investasi tersebut kabur membawa lari seluruh uang nasabah. Dan kini rekan bisnis Danu menuntut ganti rugi yang sangat besar karena Danu bertindak sebagai perantara yang mengajak mereka bergabung. Jika uang ganti rugi itu tidak segera dibayarkan dalam waktu 1 minggu, kasus ini akan dibawa ke jalur hukum resmi. Ibu Sarah terduduk lemas di lantai ruang tamu setelah para penagih itu pergi. Beliau menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang kini kehilangan seluruh tabungan masa tuanya. Sementara Danu tampak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri di sudut ruangan, didera rasa bersalah yang teramat sangat karena menyadari bahwa kecerobohan dan kesombongannya telah menghancurkan masa depan ibunya sendiri. "Bagaimana ini, Dimas? Uang ibu sudah habis semua. Ibu tidak punya apa-apa lagi untuk membayar ganti rugi itu," ratap Ibu Sarah dengan tubuh yang bergetar hebat. Anak kesayangan ibu yang selama ini ibu agung-agungkan, justru yang membawa malapetaka ini untuk masa tua ibu. Danu berjalan mendekati Dimas, lalu bersujud di depan kakinya sambil menangis terseduh-seduh. "Mas, tolong aku. Mas, aku tidak mau masuk penjara, aku hilaf. Mas, tolong bantu aku kali ini saja,"
Aku berjanji akan berubah. Mohon Danu dengan suara yang terputus-putus akibat rasa takut yang luar biasa. Aku melihat ke arah Dimas. Ada gurat kekecewaan yang mendalam di wajah suamiku melihat kecerobohan adiknya yang begitu fatal. Namun, di dalam matanya tidak ada keraguan. Dimas menoleh ke arahku, meminta pertimbangan lewat tatapan matanya. Aku mengangguk pelan sambil memberikan senyuman tipis, mengisyaratkan bahwa apapun keputusan yang diambil suamiku, aku akan selalu mendukungnya. Kami berdua tahu, ini adalah momen krusial untuk menyelamatkan masa depan keluarga, sekaligus memberikan pelajaran hidup yang sesungguhnya bagi Danu. Malam itu, kami berempat berkumpul kembali di meja makan yang suasananya terasa begitu berat dan penuh dengan keheningan yang pekat. Di atas meja tidak ada lagi makanan mewah atau pembicaraan tentang rencana renovasi rumah. Yang ada hanyalah lembaran kertas rincian utang dan tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh Danu. Dimas mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja dengan tenang, sebelum akhirnya membuka suara. Ibu, Danu, Mas dan Alia sudah berdiskusi panjang mengenai masalah ini. Kami memutuskan untuk membantu melunasi seluruh beban finansial dan tuntutan ganti rugi yang dihadapi Danu saat ini menggunakan sisa tabungan dari bisnis kerajinan tangan Alia dan bonus proyek Dimas. Mendengar hal itu, Ibu Sarah langsung mendongak dengan mata yang berbinar, seolah baru saja mendapatkan mukjizat di tengah padang pasir. Benar. Dimas, kamu mau membantu adikmu? Oh, terima kasih banyak, Nak. Terima kasih banyak, ucap Ibu Sarah sambil mencoba meraih tangan Dimas. Tunggu dulu, Ibu. Potong Dimas dengan nada suara yang tegas namun tetap santun. Kami membantu bukan berarti kami memanjakan Danu lagi. Bantuan ini datang dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Danu langsung mendongak, menatap kakaknya dengan penuh perhatian. Apa syaratnya, Mas? Apapun akan aku lakukan asal aku tidak menghadapi masalah hukum. Dimas menatap adiknya dengan tatapan lurus yang sangat berwibawa. Mulai hari Senin depan, kamu harus bekerja di perusahaan arsitektur milik Mas. Kamu tidak akan langsung menjadi manajer atau memegang posisi penting. Kamu akan memulai semuanya benar-benar dari bawah, menjadi staf administrasi lapangan yang bertugas mengecek material di bawah terik matahari, mengantarkan dokumen, dan merapikan arsip proyek. Gaji bulananmu akan dipotong sebesar 50% setiap bulan untuk mengembalikan uang ganti rugi yang kami bayarkan hari ini. Mas ingin kamu belajar arti dari kerja keras, menghargai proses, dan memahami bahwa uang tidak pernah datang secara instan tanpa adanya cucuran keringat yang jujur. Danu terdiam sejenak. Menjadi pekerja lapangan yang harus kepanasan tentu merupakan hal yang sangat berat bagi seorang Danu yang terbiasa hidup manja dan selalu berpenampilan modis. Namun, menyadari tidak ada pilihan lain yang lebih baik, dia menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk dengan mantap. Baik, Mas. Aku terima syarat itu. Aku berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan Mas Dimas dan Mbak Alia lagi, ucap Danu dengan nada suara yang terdengar jauh lebih dewasa dari biasanya. Ibu Sarah menatapku dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan. Beliau bergeser mendekat, lalu menggenggam kedua belah tanganku dengan sangat erat. Alia, Ibu benar-benar minta maaf. Selama ini Ibu selalu menganggapmu sebagai beban di rumah ini. Ibu selalu menyindirmu dan mengucilkanmu. Tapi saat kami semua jatuh dan tidak punya apa-apa, justru kamu dan Dimas yang mengulurkan tangan paling pertama untuk menyelamatkan kami. Ibu sangat malu pada diriku sendiri, Alia. Aku memeluk mertuaku dengan hangat, mengusap punggungnya yang bergetar. Sudah lama dimaafkan, Ibu. Jangan diingat-ingat lagi yang sudah berlalu. Semua kejadian ini adalah jalan yang harus kita lalui bersama agar kita bisa belajar menjadi keluarga yang lebih baik, lebih bijaksana, dan saling menghargai satu sama lain. Yang terpenting sekarang adalah kita melangkah ke depan bersama-sama. Hari kepindahan kami ke Permata Hijau Residence akhirnya tiba. Cuaca pagi itu sangat cerah, seolah ikut merayakan awal yang baru bagi kehidupan kami. Sebuah truk engkel besar sudah terparkir di depan halaman, siap mengangkut kotak-kotak berisi peralatan kerja, bahan-bahan kerajinan tanganku, serta pakaian kami berdua. Suasana kepindahan kali ini sangat berbeda dengan apa yang kubayangkan beberapa bulan lalu.
Tidak ada rasa terusir, tidak ada air mata kesedihan. Yang ada hanyalah pelukan hangat dan senyuman penuh keikhlasan. Ibu Sarah membantu mengemas beberapa barang terakhir ke dalam kotak, sementara Danu yang kini penampilannya terlihat jauh lebih bersahaja dengan kemeja flanel sederhana, dengan sigap membantu para pekerja menaikkan barang-barang berat ke atas truk. 2 bulan bekerja dari bawah di perusahaan Dimas telah mengubah kepribadian Danu secara drastis. Kulitnya kini tampak sedikit lebih gelap karena sering berada di lapangan, namun sorot matanya memancarkan rasa percaya diri yang jauh lebih sehat dan matang. Dia tidak lagi memamerkan ponsel mahal atau berbicara tentang bisnis instan. Dia kini lebih sering bercerita tentang bagaimana cara menyusun anggaran material bangunan dengan efisien. Sebelum naik ke dalam mobil, aku berdiri sejenak di depan pintu utama rumah lama ini. Aku memandang dapur tempat di mana rutinitas harian kopi tubruk bermula, memandang ruang tengah tempat kalimat tajam itu dulu pernah dilontarkan. Semua memori itu kini tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan terasa seperti untaian benang rajut yang membentuk pola yang sangat indah dalam kanvas kehidupan kami. Ibu Sarah berjalan mendekat, lalu memelukku dengan sangat erat untuk yang terakhir kalinya sebelum kami berangkat. Alia, sering-sering main ke sini ya, Nak. Rumah ini akan selalu terbuka lebar untukmu dan Dimas. Terima kasih sudah menjadi menantu yang luar biasa sabar untuk ibu. Bisik Ibu Sarah dengan suara yang lembut di telingaku. Pasti. Ibu. Ibu juga harus sering berkunjung ke rumah baru kami nanti. Jawabku sambil tersenyum tulus. Dimas menjabat tangan adiknya, lalu memberikan tepukan kuat di pundak Danu. Mas titip ibu ya, Danu. Jaga rumah ini dengan baik, dan tetap semangat kerjanya di lapangan. Siap, Mas Dimas. Terima kasih atas semua kesempatannya. Jawab Danu dengan sikap hormat yang tulus. Mobil kami perlahan bergerak meninggalkan pekarangan rumah tua itu. Dari kaca spion, aku bisa melihat Ibu Sarah dan Danu berdiri di depan pagar, melambaikan tangan mereka dengan senyuman yang merekah bebas dari beban masa lalu. Aku menyandarkan tubuhku di kursi mobil, menoleh ke arah Dimas yang sedang fokus menyetir sambil sesekali menggenggam jemariku dengan tangan kirinya. Aku menyadari satu hal penting dalam perjalanan spiritual rumah tangga kami ini. Terkadang, penolakan, kalimat yang mengiris hati, atau perlakuan tidak adil dari orang lain bukanlah sebuah kutukan yang bertujuan untuk menghancurkan kita. Itu adalah cara semesta yang paling rahasia untuk memaksa kita keluar dari zona nyaman, melipat gandakan usaha, dan menemukan potensi terbaik yang selama ini tertidur di dalam diri kita. Sebuah senyuman tulus dan rasa syukur di awal badai memiliki kekuatan magis untuk mengubah akhir cerita yang penuh luka menjadi kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Karena rumah yang sebenarnya bukanlah tentang seberapa megah bangunan fisiknya, melainkan tentang seberapa besar ketulusan, keikhlasan, dan kelapangan hati yang kita bangun di dalamnya.